Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, kami dari kelompok 1 Psikologi Perkembangan. Kami akan membahas mengenai konsep psikologi perkembangan anak usia dini. Kami sendiri beranggotakan saya sendiri, Sekar Harum Fatimah. Kemudian slide selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Karenina Juliandini, lalu Intan Karunia Saputri, dan juga ada Saudara Muhammad Ilham Setiawan. Baiklah, langsung saja slide pertama, yaitu pendahuluan dan kedudukan psikologi. Nah, psikologi merupakan ilmu yang sangat berguna bagi dunia medis maupun perkembangan kesehatan lainnya. Nah, dan tak hanya itu saja, psikologi juga sangat berguna bagi kita, untuk mengetahui kejiwaan seseorang serta karakter yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, dalam prasejarahnya, ilmu psikologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche, yang memiliki makna itu artinya hidup atau jiwa. Dan logos sendiri memiliki arti ilmu pengetahuan. Nah, jadi secara harfiahnya bahwa psikologi memiliki arti yaitu ilmu yang mempelajari tentang jiwa, tentang jiwa yang mana, kalau dianalisis lebih mendalam, psikologi merupakan ilmu yang menyangkut jiwa serta responsis dari orang itu sendiri terhadap dunia sosialnya. Nah, responnya ini yang merupakan ciri-ciri jiwa atau karakter orang tersebut. Nah, contohnya sendiri orang itu memiliki psikologi atau jiwanya, menyangkut jiwa, Nah, itu contohnya adalah ketika seseorang itu memiliki keinginan, keinginan. Nah, itu yang menggerakkan, dalam perilakunya. Nah, itu tuh dari jiwanya. Nah, jiwanya sendiri yang menyangkut, responnya ini yang merupakan ciri-ciri jiwa atau karakter orang tersebut. Nah, misal ada saudara A dan saudara B. Nah, keduanya ini sama-sama berteman baik, bersahabat. Nah, lalu secara tanpa tidak sengaja, atau disengaja, saudara A ini menjahili saudara B, seperti halnya yang seperti dijelaskan oleh Bapak kemarin, yaitu mencubit. Nah, secara tidak langsung, kalau B meresponnya itu dengan tiba-tiba langsung memukul, memukul A. Nah, itu berarti karakter orang tersebut, ciri-ciri jiwa atau karakter orang tersebut. Berarti emang karakternya dia tidak mau diganggu. Nah, begitu juga sebaliknya. Dilanjut. Menurut Gardner Murphy, psikologi merupakan ilmu yang mempelajari respon dari seseorang terhadap lingkungannya. Ya, seperti tadi, tindakan atau karakter orang tersebut. Nah, menurut Clifford T. Morgan, psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Nah, ini sama-sama rujukannya sama mengenai tingkah laku. Yang pertama, menurut Gardner, itu adalah mempelajari respon dari orang tersebut. Nah, responnya itu seperti apa? Tapi kalau menurut Clifford, itu adalah mempelajari tingkah laku manusia. Nah, yang ketiga ada Muhyiddin. Menurut Muhyiddin Syah, psikologi adalah pengetahuan jiwa yang juga berkaitan tentang dunia sosialnya. Pengetahuan jiwanya yang juga berkaitan dengan dunia sosialnya. Dilanjut, penolak psikologi dalam sejarah. Nah, ada beberapa faktor masyarakat Yunani kuno dalam menolak psikologi. Artinya menolak berarti mereka tidak menerima kehadiran psikologi. Yang pertama, mereka itu merasa bahwa jiwa seseorang itu adalah privasi mereka dan tidak layak untuk dipelajari. Nah, mungkin tingkah laku yang kita tidak berhak tahu, tidak berhak untuk mencari tahu. Nah, karena itu
tidak layak untuk dipelajari. Nah, menurut orang-orang Yunani kuno. Yang kedua itu ada pola pikir yang masih tradisional. Nah, pola pikir yang masih tradisional ini, ya kan, mereka masih berpikiran ini tidak etis gitu kan untuk dipelajari. Terus yang ketiga, terjadinya boikot pengetahuan dan perampasan ilmu pengetahuan besar-besaran. Nah, karena waktu itu mungkin psikologi ini menjadi sasaran utama, ya kan. Orang-orang melihat bahwa kedatangannya psikologi ini mungkin menjadi merasa ilmu-ilmu mereka tuh dirampas, ya. Yang keempat itu adalah provokator atau adu domba masyarakat. Selanjutnya, bukti berdirinya psikologi. Nah, adapun beberapa penemuan-penemuan yang menjadi cikal bakal berdirinya psikologi ini antara lain, yang menjadi cikal bakalnya itu adalah yang pertama adalah laboratorium pertama, yaitu Laboratorium Wundt, Universitas Leipzig, Jerman, 1879. Dan yang kedua itu sedangkan untuk penemuan Yunani kunonya itu lebih bersifat benda dan ukiran serta catatan. Pengertian psikologi perkembangan. Nah, itu ada definisi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, yang pertama pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini sering disebut kan sebagai cikal bakal kemajuan anak itu sendiri. Pertumbuhan. Nah, dikarenakan pertumbuhan saling berkaitan dengan perkembangan. Oleh sebab itulah ada beberapa pepatah yang mengatakan pertumbuhan sebagian dalam kesuksesan. Lalu juga perkembangan. Nah, perkembangan adalah pendorong dari pertumbuhan itu sendiri. Perkembangan adalah pertumbuhan dari perkembangan itu sendiri. Nah, perkembangan inilah yang memberikan stimulasi dan pendorong dalam tumbuh kembang anak itu sendiri. Nah, sedangkan definisi psikologi perkembangan itu sendiri akan dapat diartikan sebagai pengamat perkembangan di dunia anak usia dini. Nah, sebagai pengamat. Nah, jadi psikologi perkembangan itu kita mengamati tingkah laku anak usia dini, ya kan. Dan kita akan memberikan suatu pelajaran yang cocok, ya kan, dengan anak itu sendiri. Pandangan psikologi perkembangan. Ilmu psikologi ini sendiri didefinisikan sebagai studi sistematis tentang proses bertingkah laku atau yang sering disebut behavioris proses. Dapat diartikan bahwa psikologi dalam perkembangan ini lebih mengarah tentang tingkah laku itu sendiri. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa perkembangan tingkah laku dapat kita cermati dari dua sudut pandang. Satu, secara filogenetik, mempelajari perilaku dengan satu spesies atau objek ke objek lain. Artinya, pada pandangan ini kita difokuskan kepada respon dan objek lain atau kedua terhadap objek pertama. Dua, secara ontogenetik, mempelajari perilaku dari seorang individu sepanjang hidupnya. Ada beberapa tugas yang dimiliki oleh psikologi perkembangan terkhususnya di dunia perpautan. Satu, mengidentifikasi dan mendeskripsikan gejala-gejala perkembangan, yaitu tanggal laku dan kemampuan, perubahan dan kemajuan, dan lain-lain sebagainya. Dua, memberikan suatu penjelasan tentang gejala dari tingkah laku tersebut. Kedudukan psikologi perkembangan out dalam sistematis psikologi. A. Pengaruh pandangan Darwin. Darwin memiliki pandangan tersendiri terhadap perkembangan psikologi, terkhususnya di dalam dunia perkembangan out. Dia melakukan hasil observasi mulai pada abad ke-19 dan hasil karya observasinya dijadikan sebuah buku dengan judul Origin of the Species. Menurut hasil dari karya tulisannya, ini ia berpendapat bahwa anak usia dini merupakan sumber informasi yang memiliki kekayaan yang unik. Mereka juga dapat mengerti karakter dan perkembangan sifatnya sendiri, serta tak juga mereka telah dapat mengontrol emosi pribadinya. Menurut Wilhelm Preyer, ia berpendapat bahwa perkembangan anak memiliki kesinambungan terhadap kesinambungan.
Adapun beberapa faktor atau pendapat hasil observasi dari beliau antara lain: 1. Anak-anak yang dijadikan objek observasi adalah anak-anak dari orang-orang terkemuka, sehingga tingkah laku anak-anak ini tidak dapat mewakili tingkah laku anak-anak lainnya. 2. Hasil observasi seringkali tidak objektif, karena pada sejumlah penulis memiliki kecenderungan subjektif dalam melihat dan mengambil kesimpulan. 3. Observasi yang dilakukan sering bersifat selektif, tidak teratur dan tidak sistematis. Misalnya yang dicatat hanya yang kebetulan memberi kesan atau impresi pada observasi. 4. Kenyataan menunjukkan bahwa kebanyakan pembuat biografi peneliti kurang selektif dan objektif. Sejarah dan studi modern tentang psikologi pendidikan Aud. Studi sistematis tentang perkembangan anak baru mulai perkembangan pada bagian pertama abad 20. Pada awal abad ke-18 muncul teori naturalisme memandang anak membawa kebaikan alami. Potensi baik ini berkembang dengan cara melihat, berpikir, dan merasa tentang alam. Alam seperti guru yang mendorong anak mengembangkan kemampuan berbeda-beda di tingkat pertumbuhan yang berbeda. Teori ini dikemukakan Jean Jacques Rousseau 1712 sampai 1778 dalam bukunya yang berjudul Emile. Di akhir abad ke-18, metode penelitian dalam mengumpulkan data-data tentang anak usia dini berkembang dengan pesat dan menjadi salah satu ilmu pengetahuan yang berkelas. Pada awal abad ke-19 mencakup metode-metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian-penelitian yang bersifat kuantitatif antara lain metode penelitian eksperimen, ex post facto, survei, dan kolerasi dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan psikologis anak usia dini. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang sejarah perkembangan anak. Di mana di sini ada 6 tokoh-tokoh perintis psikologi perkembangan anak. Yang pertama yaitu ada Johann Amos Comenius pada tahun 1592 sampai dengan 1671. Yang kedua ada Jean Jacques Rousseau yaitu pada tahun 1712 sampai 1671. Yang ketiga ada J.P. Pestalozzi pada tahun 1746 sampai dengan 1827. Yang keempat ada Friedrich Froebel pada tahun 1782 sampai 1852. Yang kelima ada Dietrich Tiedemann. Yang keenam atau yang terakhir ada Wilhelm Preyer. Yang pertama yaitu ada Johann Amos Comenius pada tahun 1592 sampai 1671. Comenius adalah seorang ahli pendidikan dari Cekoslowakia. Jadi Johann Amos Comenius ini berasal dari Cekoslowakia. Comenius menyatakan bahwa anak bukanlah miniatur orang dewasa. Di sini maksudnya adalah anak tersebut bukanlah seperti orang dewasa. Anak itu tidak sama dengan orang dewasa. Anak itu berbeda dengan orang dewasa. Jadi, kita sebagai orang tua tidak boleh menyamakan anak-anak dengan orang dewasa. Misalkan contoh seperti ini ya. Sekarang orang tua itu kan banyak yang mendandani atau membuat penampilan anak itu sama dengan orang dewasa. Sama dengan penampilan atau dandanan orang dewasa. Dan itu tidak baik untuk perkembangan anak. Dandanilah atau buatlah anak itu seperti anak-anak, seperti usianya, seperti sepantasnya. Jangan buat anak-anak itu sama dengan orang dewasa. Terus dalam bukunya yang berjudul Didaktika Makna, dia mengajarkan
menganjurkan agar pembelajaran anak dapat menarik perhatian. Oleh karena itu, pembelajaran harus diperagakan agar anak-anak dapat mengamati, menyelidiki, dan mengalaminya sendiri. Jadi maksudnya di sini kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik harus membuat pembelajaran atau media pembelajaran itu yang menarik untuk anak, sehingga anak itu tidak bosan dan agar anak-anak itu dapat mengamati langsung, menyelidiki, dan mengalaminya sendiri. Misalkan contoh seperti ini, kita mengajak anak belajar tentang hewan. Nah, dengan kita hanya berbicara atau menyebutkan tentang hewan, anak tidak akan mengerti. Anak tidak akan berpikir. Anak akan merasa bosan dan tidak mengerti apa-apa. Jadi di sini kita mengajak anak untuk ke kebun binatang, melihat secara langsung perkembangan binatang, bentuk binatang, warna binatang, dan macam-macam binatang, agar anak dapat mengamati, menyelidiki, dan mengalaminya secara langsung. Anak bisa bermain bersama binatang, anak merasa senang dan tidak merasa bosan. Selanjutnya ada Jean-Jacques Rousseau pada tahun 1712 sampai 1671. Rousseau seorang pemikir dari Perancis. Dalam bukunya Emily How I Education, dia menyatakan bahwa segala-galanya baik ketika datang dari tangan Sang Pencipta dan segala-galanya memburuk dalam tangan manusia. Bahwa pada dasarnya kodrat anak itu baik, namun apa yang baik tersebut dapat menjadi buruk karena kesalahan manusia. Jadi di sini dijelaskan bahwa anak-anak itu terlahir suci, terlahir bersih, dan terlahir baik. Nah, kita sebagai orang tua agar anak itu menjadi baik, kita bisa mengajarkan anak itu tentang kebaikan. Jika lingkungan anak baik, keluarganya baik, orang tuanya juga baik, maka anak akan baik. Tetapi sebaliknya, jika lingkungannya buruk, orang tuanya pun mengajarkan hal-hal yang buruk, maka anak tersebut akan terlahir buruk. Nah, mungkin seperti itu. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang buruk dalam mendidik anak, maka pendidik hendaklah membekali diri dengan pengetahuan tentang segi kejiwaan anak. Jadi di sini kita sebagai orang tua, sebagai pendidik harus mempunyai bekal pengetahuan tentang jiwa anak, tentang psikologi anak, agar anak terlahir baik dan tidak terjadi hal-hal yang buruk. Selanjutnya ada J.P. Pestalozzi pada tahun 1746 sampai 1827. Di sini Pestalozzi adalah seorang pendidik dari Swiss yang sangat memperhatikan tentang kehidupan anak-anak, yang menganjurkan agar pendidik untuk disesuaikan dengan perkembangan jiwa anak. Jadi di sini maksudnya pendidikan itu harus sesuai dengan anak-anak, sesuai dengan perkembangan anak-anak, sesuai dengan pendidikan anak-anak. Nah, proses pembelajaran untuk anak menurut dia hendaknya didasarkan pada pengalaman, dimulai dari tingkat yang paling mudah menuju ke tingkat yang paling sulit. Jadi di sini anak itu bertahap belajar dari yang mudah sehingga baru ke tingkat yang lebih sulit. Yang keempat ada Friedrich Froebel pada tahun 1782 sampai 1852. Froebel adalah seorang pendidik dari Jerman. Ia tokoh yang mendirikan kindergarten atau taman kanak-kanak yang pertama di dunia. Jadi Friedrich Froebel ini adalah pendiri taman kanak-kanak pertama di dunia. Menurut Froebel, kindergarten merupakan lingkungan bagi anak-anak untuk bermain, bernyanyi, dan mengerjakan tugas secara bersama-sama. Jadi di sini dijelaskan bahwa lingkungan anak itu adalah lingkungan bermain, lingkungan bernyanyi, dan mengerjakan tugas secara bersama-sama. Jadi sudah dijelaskan di sini bahwa anak-anak itu dunianya adalah bermain. Kita mengajarkan anak belajar
tidak hanya belajar saja, tetapi belajar sambil bermain. Jadi di sini anak itu tidak tahu bahwa dia itu sedang belajar. Dia taunya hanya bermain saja. Tetapi di dalam bermain itu kita dapat mengajarkan anak. Anak juga mendapatkan ilmu. Dengan belajar sambil bermain, anak itu lebih senang, lebih mudah untuk menangkap apa yang ia pelajari. Jika hanya dengan belajar, anak akan merasa bosan dan anak juga tidak akan dapat belajar dengan baik. Selanjutnya ada Dietrich Tiedemann. Dia adalah seorang ahli dari Jerman, memperjuangkan agar psikologi anak diakui keberadaannya sebagaimana ilmu-ilmu yang telah diakui. Jadi di sini dia memperjuangkan agar psikologi anak ini diakui keberadaannya. Nah, tahun 1987 ia mempublikasikan hasil penelitian tentang perkembangan anak. Yang terakhir ada Wilhelm Preyer. Nah, Preyer seorang ahli dari Jerman yang juga melakukan penelitian seperti apa yang dilakukan Tiedemann. Selama 3 tahun, ia mempelajari perkembangan motorik, bahasa, ingatan, dan kemauan anaknya dengan observasi dan eksperimen. Jadi di sini dia observasi eksperimen, melakukan eksperimen tentang anak. Buku yang ia tulis di Cell des Kids pada 1882 menjadi bahan yang berharga bagi perkembangan psikologi anak, sehingga pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20 psikologi anak berkembang dengan pesat. Jadi pada abad ke-19 sampai awal ke-20 psikologi anak ini sangat berkembang dengan sangat pesat. Berkat jasanya, masyarakat ilmuwan menyatakan bahwa Preyer merupakan bapak psikologi anak. Jadi di sini berkat jasa-jasa yang telah dilakukan Preyer, nah, masyarakat ilmuwan menyatakan bahwa Preyer adalah merupakan bapak psikologi anak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.